Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Asmedi Pangeran. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan di like dan di komen. Oke, sobat-sobat dan teman-teman semua. Nah, kali ini saya akan berbicara masalah narkoba, yaitu kalau kita bicara narkoba bagaikan momok di siang hari, yaitu adalah mengkhawatirkan para orang tua, para masyarakat, para tokoh, para penegak hukum. Nah, di sini peredaran narkoba itu sangat besar, sangat dahsyat di dekat kita. Nah, kalau kita lihat di televisi ada penangkapan berkilo-kilo, ratusan kilo, puluhan kilo sabu-sabu. Nah, berarti bahwa narkoba itu tetap masih ada. Nah, penegak hukum juga kesulitan mengantisipasi ini. Nah, di sini kita akan mengajak teman-teman, yaitu bagi masih yang menggunakan narkoba, saya yakin teman-teman mampu dan bisa untuk melakukan berhenti memakai narkoba ataupun meninggalkan narkoba, yaitu jenis sabu-sabu atau jenis inek atau K atau ganja. Nah, ini saya yakin teman-teman semua kita mampu untuk itu. Nah, kita coba bagaimana teknis-teknisnya untuk berhenti itu. Nah, semua kita akan melakukan kerugian, teman-teman. Yang pertama, untungnya nggak ada. Nah, kita makai senang, tapi untungnya nggak ada. Hanya menyenangkan diri. Duit kita habis, barang kita habis. Ya. Yang kedua, merugikan diri kita. Itu jelas ya. Kenapa saya katakan merugikan diri kita? Orang lain dengan ceria, dengan semangat, dengan sehat, mukanya segar. Nah, kita memakai narkoba nggak segar, ya, muka kita pucat, pikiran kita kemana-mana, kita selalu pusing. Nah, ini yang saya katakan tadi merugikan diri kita. Yang ketiga, kita sakit dan bodoh. Kenapa saya katakan sakit? Pengguna narkoba, rata-rata itu sakit otak. Sakit otak kita. Pertama, apabila kita nggak ketemu atau nggak pakai barang itu, kita sakit. Kita gelisah, kita ketakutan, kita butuh. Nah, ini yang katakan sakit. Nah, kita bodoh. Ya, kita bodoh dan sakit. Nah, ini semua harus kita lawan, teman-teman. Ya, sakit dan kebodohan ini harus kita lawan. Yaitu yang keempat, ini sangat fatal, merugikan keluarga. Kenapa kita katakan merugikan keluarga? Ya, tadinya mungkin kalau kita memakai jenis narkoba, jenis sabu, ini jelas aturan uang bisa ke rumah atau bisa beli barang di rumah. Kita dapat uang, bisa kita serahkan, kita belikan barang-barang yang ada di rumah atau menambah. Nah, bisa-bisa kita mengurangi barang-barang tersebut. Ya. Nah, itu tadi merugikan keluarga. Yang kedua, kita selalu tinggalkan istri, kita akan selalu berbohong,
kepada istri kita, kepada keluarga kita. Ya. Nah ini yang keempat tadi. Nah yang kelima, wah ini lebih berbahaya lagi teman-teman. Bisa-bisa kita di penjara, menjalani hukuman. Nah bayangkan teman-teman, kalau kita di penjara, ya, satu, kita terkurung. Dua, istri kita ikut susah. Orang tua kita mau ikut susah. Nah, jangankan kita disusah dalam penjara, susah juga dalam keluarga. Nah, ini yang perlu kita waspadai, teman-teman. Nah, saya yakin dan percaya teman-teman yang masih menggunakan narkoba, saya yakin, saya mengimbau, mengajak, mari kita tinggalkan dan kita hijrah untuk menjaga bahwa diri kita bisa sehat kembali. Begitu teman-teman. Nah, para orang tua dan para di sini akan juga saya buka apa itu pemakai narkoba. Narkoba itu banyak macam jenisnya. Nah, nanti akan saya terangkan, yaitu pengguna narkoba, salah satu mungkin pengguna sabu-sabu. Nah, pengguna sabu-sabu membutuhkan alat, bisa dipakai pada malam hari, pada siang hari, pagi hari, bahkan tengah malam pun bisa. Ya. Nah, barang itu mahal. Kapanpun bisa dipakai. Nah, pemakai sabu-sabu bukan berarti dia seorang pemakai atau peminum alkohol. Ini sangat beda. Jarang ada, ini mohon maaf sebelumnya, pemakai narkoba dia ikut memakai minum-minuman. Ini jarang. Saya yakin itu nggak ada ya. Nah ini jenis sabu. Yaitu jenis berikutnya adalah pil ekstasi. Nah bagi orang tua, keluarga ataupun istri, kita tahu bahwa pemakai ekstasi itu nggak ada dilakukan pada pagi hari, pada tengah hari itu nggak ada. Kapan digunakan? Itu tengah malam. Pada malam hari, kalau suaminya pergi atau anaknya pergi, baliknya pagi, ya, balik pagi, pulang-pulang subuh, mukanya pucat, badannya dingin, ya, fisiknya kaku, ya, ini jelas menggunakan inek, begitu. Nah begitu juga mengenai jenis berikutnya itu jenis tanaman, yaitu ganja. Nah ganja ini bisa dipakai pagi, malam, tengah malam, subuh, kapan saja bisa. Tapi tersembunyi karena mempunyai aroma yang bau. Bau aromanya, asapnya bau. Nah ini makanya saya nggak tahu juga ya, kalau narkoba kita ini agak oyong, play. Nah ini berisiko ya. Itu semua narkoba tadi sasaran ke otak. Itu saya katakan tadi adalah kita sakit dan bodoh. Nah kenapa saya mengatakan itu? Mengajak teman-teman untuk kembali kepada jalan yang sehat, hidup kuat. Nah kita semua ikut mengalami pemakaian narkoba, baik sabu, baik inek, kita ikut melakukan. Nah di sini saya jelaskan, yaitu saya mengajak teman-teman, saya bisa mampu melawan itu. Saya bisa lawan itu semua.
Udah dong, teman-teman, ingat. Ingat, bagi pemakai, mari kita siapkan mental kita untuk berhenti. Ya, untuk berhenti, untuk meninggalkan yaitu jenis narkotika itu. Percaya. Nah, banyak teman-teman kita yang masih di lembaga, di penjara, disebabkan oleh pemakaian narkoba. Ini alangkah sedih. Saya merasa sedih. Nah, jangan sampai teman-teman juga yang sudah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, jangan sampai masih juga memakai narkoba. Udah deh teman-teman, mari kita tinggalkan. Bahayanya narkoba tadi merugikan kita tadi. Bayangkan di sini tadi saya katakan, ayo kita hijrah, kita berhenti, yakin. Nah, kenapa saya berani mengajak teman-teman? Karena kita sudah berhasil. Ya, terima kasih kepada BNN yang mana telah melakukan rehabilitasi. Ya, tahun 2017 hari itu. Nah, sampai sekarang, insya Allah kita sudah hijrah. Tapi bukan hanya rehabilitasi saja, yaitu keyakinan, kesadaran dari lubuk hati yang dalam, teman-teman, sobat sekalian. Ayo, di kesempatan ini kami mengimbau, mengajak sahabat-sahabatku semua untuk mampu melawan, berhenti memakai narkoba. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah ada 5 hal, dan para orang tua dan para kepala keluarga, yaitu paling penting bagi kita perhatikan keluarga kita bagaimana tidak terlibat memakai narkoba atau terlibat langsung dengan peredaran narkotika. Karena tadi sudah sampaikan, kalau kita bicara narkoba bagaikan momok di tengah hari. Nah, ini meresahkan kita semua. Mari kita, para orang tua, para suami, para istri, siapapun, mari kita awasi keluarga kita, apalagi anak-anak kita. Ya, anak-anak kita untuk terhindar dari narkoba ini. Nah, mungkin para orang tua banyak pengalaman untuk mengontrol pada anak-anaknya. Nah, di sini saya sampaikan, kalau anak-anak kita, tentu kita pikirkan bagaimana dengan siapa dia berteman, dengan siapakah dia. Ya, mudah-mudahan keluarga kita terhindar daripada narkoba. Nah, baik teman-teman, saya sekali lagi mengingatkan bagi teman-teman yang masih, saya please, mohon saya, bagi teman-teman yang juga masih memakai untuk berhenti. Nah, bagi teman-teman, jangan pernah coba-coba. Jangan pernah coba-coba. Ya, baik sabu, baik inek, baik ganja, jangan pernah coba-coba. Hati-hati. Karena ini adalah yang sakit, adalah sakit otak. Bayangkan seandainya kita nggak dapat, nggak butuh barang itu, kita nggak punya, kita akan nekat, kita akan semua kita lakukan. Risikonya yang saya sampaikan tadi, rugi keluarga, ujung-ujungnya masuk penjara. Dan saya doakan teman-teman yang masih di
menjalani hukuman, saya doakan semoga cepat selesai masalahnya. Dan bagi teman-teman juga yang masih memakai, saya doakan untuk bisa berhenti. Nah, di video-video saya sebelumnya, saya sudah membahas mengenai ciri-ciri orang memakai narkoba, yaitu pemakaian narkoba bisa berhenti. Dan ditonton di video-video saya berikutnya. Dan saya tidak bosan-bosannya mengajak teman-teman untuk meninggalkan narkoba dan katakan tidak narkoba. Jadi sekali lagi, saya harapkan teman-teman dan sobat-sobat semua di mana saja berada, saya sengaja membahas mengenai narkoba, mengimbau kepada kawan-kawan, sobat-sobat semua untuk meninggalkan narkoba karena risiko-risikonya dan yang sudah saya sampaikan tadi cukup berat bagi kita. Dan ingat keluarga, ingat anak dan istri, ingat orang tua. Dan sekali lagi, saya akhiri video kita ini dan saksikan video saya berikutnya. Tetap akan kita membahas mengenai narkoba, bagaimana berbahaya narkoba, dan jangan lupa di subscribe dan di like ya, dan dikomentarin. Bisa kita tanya jawab di komentar kita. Dan sekali lagi saya sampaikan, katakan tidak pada narkoba.